Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia dan nikmat Allah yang tak pernah henti, yang senantiasa kita terima, membuat kita insya Allah menjadi seorang muslim, seorang mukmin, dan pagi hari yang berbahagia ini kita telah menunaikan ibadat subuh kita. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, kita bersyukur sekali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita sampaikan sholawat dan salam bagi junjungan kita, pemimpin kita, manusia terbaik, baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita kembali mengaji bersama-sama di forum ini di kajian online Majelis Cinta. Hari ini jadwal kita pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2024 ini kita akan mengaji bersama guru kita itu Ustadz Fatullah MAG. Kita akan bersama Ustadz Fatullah MAG. Saya yakin beliau telah bersama-sama kita. Marilah sama-sama langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ustadz Ahmad Sudirwan, senang sekali hari ini berkesempatan kami akan mengaji, mendapatkan ilmu dari Ustadz terkait dengan tema yang jamaah Majelis Cinta Rahmati Allah sudah diinfokan Ustadz, yaitu kuat hati dengan iman. Masya Allah. Jadi supaya efektif kami mohon kehendak Ustadz untuk berkenan memulai pengajian kita ini. Kami persilahkan dengan segala hormat, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, khusus moderator kita, ini Bapak Iwan Ahmad. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, dan selalu dikabul segala hajat-hajatnya. Amin Allahumma. Dan saya atas nama Fatullah dan disapa dengan Usman mengucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur di pagi hari yang indah, sejuk dan penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita semua bisa bergabung untuk hadir dalam rangka kajian di Majelis Cinta yang mulia ini, dengan harapan semoga rangkaian aktivitas kita pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Cinta Zoom meeting yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Tentunya amanah ini nanti akan kembali kepada Allah, akan dipertanyakan. Bahkan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nikmat amanah ini nanti akan kembali kepada Allah, di sisa nikmat umur yang hari ini Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita, tentunya kita dekatkan diri kita kepada Allah sebagai salah satu menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, itu membaca Al-Quran. Semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, akan melekat menjadi kepribadian yang sabar. Kemudian kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menambah hikmah kualitas berbicara kita, dan tentunya banyak hikmah yang bermanfaat yang keluar bagi orang-orang yang beriman yang selalu menjaga lisannya. Dan semua itu banyak hal lain yang kita kerjakan untuk menambah amal-amal soleh, sehingga amal soleh inilah yang nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solehah. Barang siapa yang ingin berjumpa kata Allah dengan aku kata Allah, maka lakukanlah amal-amal soleh. Dengan amal soleh inilah yang nanti tentunya akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita, menghangatkan kita. Bukan hanya di dunia Allah berkas dengan keberkahannya, tapi ketika nanti masuk alam barzah, kita mau membawa iman dengan amal soleh, maka Allah selamatkan, Allah bahagiakan, bahkan Allah jadikan keselamatan di alam barzah sampai nanti ke negeri akhirat. Disitulah endingnya iman dan amal soleh. Allah sendiri yang membayar cash, dan kita selamat, bukan hanya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Inilah esensinya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafizallah qalbuh. Bizikri, pasti Allah akan menjaga dengan iman, dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus banyak bersabar. Sabar ini penting karena untuk menguatkan iman, fondasinya yang pertama adalah ikhlas. Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majelis cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman yang pertama adalah sabar dengan segala hal. Ketika dia sabar dengan imannya atau imannya merefleksinya dengan kesabaran, itu bagi orang beriman. Ketika Anda dalam berkeluarga, di dalam rumah tangga Anda, di rumah tangga kita umpamanya, ketika istri kita ngomel-ngomel, tidak kita cukupi dalam segala hal finansialnya, maka ketika dia melotot matanya kayak ikan peda, dan kita sebagai suami sabar. Kenapa? Itu adalah fondasi kita untuk mencapai suatu kenikmatan iman kita kepada Allah. Tidak ujian, tidak apa yang besar itu adalah dalam rumah tangga kita. Antara suami dengan anak, anak antara suami dengan istri, kemudian anak dengan orang tua dengan anak, kemudian dengan tetangga, dengan saudara sebagainya. Maka perlu adanya hendaknya tingkat kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan statement dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'in", sungguh kami akan uji kamu. Wal khauf, rasa ketakutan, wajib kelaparan. Saat ini kan kita banyak ketakutan, betul Pak Iwan ya? Iya, iya. Ketakutan dalam segala hal, takut besok kagak makan, Iya, puasa Senin Kamis, dan besok bingung apakah ada duit, utang tetangga sana. Bagi orang yang beriman, kuncinya sama. Dia tersenyum, merefleksikan dengan imannya, lalu dia bersabar dengan senyum tahamulisan ketika dia sampai menemui anak dan istrinya dalam rumah tangganya, ketika yang didapatkan tidak sesuai dengan targetnya, tetap tersenyum dengan kesabaran kepada Allah dan tersenyum sabaran dengan keluarganya. Ini yang pertama, perlu adanya kesabaran. Orang yang beriman tetap tersenyum meskipun diuji dalam segala hal, cobaan yang menimpa bagi dirinya, dia tetap tersenyum dengan kesabaran. Kan indah kalau seandainya bagi kita orang yang beriman, yang terpilih dan dipilih Allah, tentunya membawa kesabaran dalam kehidupan kita. Kemudian rumah tangga kita, anak ada yang narkoba, anak udah yang besar ada yang demen joget, ada yang masih demen minum minuman keras.
Semaraknya sekarang ada lagi viralnya adalah judi online, game online, hati-hati. Lalu bagaimana komunikasi kita dengan anak membawa iman kita di dalam rumah tangga kita, perlu adanya kesabaran saat kita berkomunikasi dengan anak dan istri kita dengan wajah tersenyum. Nah, kayak begini kan enak Pak Iwan. Nah, begini kan enak. Indah hidup ini kalau kita merefleksikan senyum kita kepada istri kita. Ini nikmatnya, ini kuat juga iman kita. Jangan di luar kita senyum orang lain, sama bini kita mencemurut ke ikan sepat. Makanya tumbuhkan keimanan kita yang pertama adalah dalam rumah tangga kita, dalam segala aspek kehidupan kita secara global. Maka perlunya adanya introspeksi diri. Kenapa istri kita bisa cemburut dengan kita? Mungkin komunikasi kita tidak baik, itu lagi goblok-goblokin bini. Nah, iman kita kemana? Padahal sholatnya rajin, baca Qur'annya lah rajin, zikirnya rajin. Istri kita sampai kita pulang rumah kita goblok-goblokin. Kita kasih, mohon maaf lahir batin, bahkan kalimat-kalimat terlontar yang memang ada di binatang masuk semua dalam rumah tangga kita. Nauzu billahi min dzalik. Artinya banyaklah kita berlindung kepada Allah. Bawalah iman kita. Yang pertama adalah karakter seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Setelah itu rapih, senyum kepada anak kita. Begini senyum kan enak kepada anak kita. Nah, kamu sudah sholat, kamu sudah makan, kamu sudah mengerjakan PR-PR kamu. Bagaimana kamu dengan orang lain? Kita harus tanya dengan senyum kayak begini, Pak Ahmad. Nah, enak nih kalau lihat begini. Jadi itu tanda-tanda bagi orang yang bersabar. Orang yang bersabar ini adalah banyak tersenyum ketika ditimpa berbagai macam ujian, cobaan, musibah yang melanda, yang menerpa dalam dirinya. Dia tersenyum dengan kuat imannya, dengan sabar dia menghadapinya, dengan senyum kepada Allah, senyum kepada hatinya, dan senyum kepada dalam kehidupannya. Tapi jangan senyum di depan orang gila atau di depan orang buta. Nanti kita yang jadi gila. Artinya banyak-banyaklah kita bersabar kepada Allah, karena di era globalisasi yang saat ini sangat berbagai macam fitnah, ada gibah buat kita, fitnah buat kita. Lalu kita bagaimana menyikapinya agar iman kita kuat? Fondasinya adalah bersabar. Sabar kata Allah, innallaha yuhibbus sabirin, sungguh Allah cinta dan sayang bagi siapa? Orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah, mendapatkan ampunan yang Allah sediakan. Bagi siapa orang yang bersabar? Bukan hanya ampunan, tapi Allah menyelamatkan daripada kesabaran dia. Orang yang sabar tidak turun derajatnya, tidak turun semua martabatnya, tapi orang yang bersabar otomatis mengetuk rahmat Allah, mengetuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya kalau kita menaburkan senyum dengan kesabaran kita, sabar dengan tersenyum kepada keluarga kita, insya Allah memberikan rahmat Allah kepada kita. Bukan hanya sampai di situ orang yang bersabar dengan ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia bersabar, Allah tersenyum kepadanya. Kalau Allah sudah tersenyum kepada orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, coba imannya tangguh dengan kesabarannya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan dirinya, bukan hanya di dunia, Allah menguatkan dirinya nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fondasi yang pertama adalah bersabar. Alangkah indahnya kalau seandainya kita menjadi kategorikan orang yang bersabar, buat diri kita, buat siapapun akan terasa indah, tidak ada terjadi yang namanya permusuhan. Karena kita lihat fitnah, kita keluar dari rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita keluar rumah, kita mau pakai mobil atau pakai motor, keluar. Sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Keserempet dikit, marah kita. Iman kita bukan hanya di dalam sholat saja, dalam baca Al-Quran saja, dalam zikir saja. Lalu luapkan iman itu, ekspresikan iman itu di luar kita, di lingkungan kita, tempat sosial kita. Tumbuhkan kesabaran itu. Jangan sampai ketika keserempet motor hanya sedikit, lalu mata kita melotot, kayak begini. Nah, nggak baik begitu. Lalu apa? Kita katain orang, mata lu kemana? Nah, mulutnya orang yang beriman selalu senantiasa tersenyum. Ketika ditabak, siapa tahu Allah memang mempelantarakan.
Dengan sabab dia diuji keimanan kita, kesabaran kita di hadapan Allah. Dengan saudara kita bagaimana? Apakah saat itu benci, bahkan menjadi sesuatu luapan emosi? Disitulah iman. Allah akan menguji iman kita. Wal khawf, rasa ketakutan, waju, kelaparan. Nah, ini artinya ketika ini semua, tapi di ujung akhir ayat ini sangat cantik, sangat manis sekali yang Allah inginkan. Innallaha yuhibbus sabirin. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar, orang yang terpilih dan dipilih karena iman kesabarannya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dimanapun kita berada, duit nggak punya duit, deket-deketin orang, difitnah dengan orang, digibahin orang, tetap tersenyum. Wa'afina anin nas, di ekspresinya dia maafkan kesalahan orang lain. Ini orang beriman, orang yang sabar ketika digoncang masalah fitnah dengan mungkin dia selingkuh. Kan sekarang banyak canggih nih teknologi. Kita bersanding, kita sendiri tiba-tiba disandingkan dengan perempuan lain, umpamanya cabe-cabean. Disandingkan, diuji kita dengan teknologi ini menjadi fitnah buat kita. Tapi bagaimana kita dengan orang itu? Apa kita memaafkan? Yang harus ada klarifikasi apa maksud dan tujuannya. Jadi banyak sekali karena pengaduan daripada jamaah bertengkar dengan istrinya gara-gara editan yang canggih, aplikasi yang canggih. Nah ini kuatkan iman kita kepada Allah. Ini banyak sekali jamaah curhat, Ustaz, ini gimana sih bini saya kok banting-banting piring melayang, handphone dibanting. Karena editan yang luar biasa ini fitnah. Menumbuhkan kemudian kita komunikasi dengan istri kita dengan cinta dan kasih sayang, sabar. Sabar. Jelaskan dengan sabar, jangan meluapkan emosi, terpancing emosi, pada akhirnya mudah sekali untuk memberikan talak kepada istri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Orang yang beriman selalu senantiasa bersabar dalam segala hal yang banyak ujiannya, cobaan, musibah. Karena kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna izamil jazaa ma'izamil bala. Sungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian, cobaan, musibah yang menerpa kepada hamba itu di dunia. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ittalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta bagi orang beriman yang ketika diuji dengan segala hal. Faman radhiya, barang siapa yang ridho, dia sabar, dia ikhlas, kemudian dia tawakal, lebih banyak istighfar kepada Allah, tidak goyah dengan segala hal cobaan. Faman radhiya, barang siapa mencari keridhaan Allah, maka sabar. Kemudian ikhlas, tawakal, keyakinan penuh kepada Allah. Apa? Dia mencari keridhaan Allah. Ya Allah, kalau engkau ini uji atas bukan hukuman, bukan teguran, merupakan nasihatmu, kasih sayangmu, rahmatmu di balik hikmah ini, ampunanmu, saya ikhlas ya Allah ketika engkau uji. Itu orang yang beriman. Jangan ketika kita lah asik-asik yang sholat, Allahu Akbar, diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, ilahi anta maksudi waridhokal matlubi. Katanya mencari maksud tujuannya untuk Allah. Ketika diuji lagi sholatnya, itu tumbuh bisu di pantatnya. Gerutu dia, istri marah-marah, teriak-teriak dia. Allah bagaimana sih mah? Kok Allah begini amat, lagi enak-enak nikmat sholat, ada tumbuh bisu di pantat. Bila diuji sama Allah dengan fisik kita, batin kita bagaimana, apakah berserah diri kepada Allah dengan mencari keridhaan Allah. Intinya ketika seorang hamba mencari kata Allah, kata Rasul, faman rodiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdirku, dia sabar, dia ikhlas, dia tawakal. Ini kata Rasulullah, falahur ridho, dan membuat Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, karena kesabarannya dia, karena imannya kuat, karena keyakinannya kuat, la haula wala quwata, bersiri dan kembalikan kepada Allah. Kata Allah, falahu ridho, aku ridho kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho kepada seorang hamba, ketika diuji, imannya makin kuat dengan sabarnya, dengan ikhlasnya, maka kata Allah, falahu ridho, aku ridho kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho, pasti ampunan Allah bagi orang-orang yang beriman, dia tangguh dan kuat saat mengalami menerpa ujian yang kuat dirinya. Masya Allah, agungnya pahala itu disukai dengan dahsyatnya ujian, cobaan bagi orang yang beriman. Walaupun ridho membuat Allah ridho. Orang yang beriman ketika diuji masalah ekonomi, masalah apapun, bagi yang belum bercinta, cintanya diuji sama Allah.
Bagi rumah tangganya diuji Allah Subhanahu wa taala. Bagi pejabat yang punya jabatan, bagi yang punya kedudukan, tahta diuji sama Allah. Sampai di mana imanmu kata Allah? Kau beriman kepada aku, pasti aku akan uji imanmu sampai di mana. Nah, ini maka hendaknya kalimat-kalimat yang Allah sampaikan, apa namanya, surat cinta yang Allah berikan kepada kita, banyaklah kita mengkajinya, menghayati, memahami, lalu kita dimengerti. Apapun tujuan kita, akses dalam kehidupan kita, ada visi dan misi, yaitu mencari ridho Allah. Kalau sudah ridho, Allah mengampuni dosa kita, Allah muliakan kita, Allah berikan rahmat kepada kita. Ganjarannya bagi orang yang sabar, mencari keridhaan Allah dalam berbagai ujian, dia kuat, dia mampu, apa kata Allah? Wafatnya dalam husnul khatimah. Inilah endingnya yang Allah siapkan, yang Allah sediakan bagi orang yang bersabar. Subhanallah, bagi orang yang bersabar, Allah akan menyiapkan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukannya sampai situ Pak Ahmad. Jamaah majlis cinta yang dimuliakan Allah, bukan hanya sampai di situ. Tapi ketika menjelang sakaratul maut dengan kesabarannya, maka Allah tutup segala aib, segala dosa-dosanya. Berapa banyak saudara kita yang ketika dicabut ruhnya, maka belum siap. Seakan-akan dia marah. Ya Allah, saya belum siap. Saya belum siap. Matanya melotot. Kenapa? Dibuka aib perbuatannya. Dia belum bertobat kepada Allah. Tidak tumbuh dalam kesabarannya dalam masalah duniawinya. Dan akhirnya diperlihatkan tuh oleh Allah. Apa? Dosa zinanya. Kemudian korupsinya, makan duit masjid, makan duit anak yatim, pelit sama bini. Ada di sini yang pelit sama bini. Ada di sini yang pelit sama bini. Pak Ahmad, ada nggak orang di sini? Saya yakin nggak ada, Lama, Ustaz. lah mana orangnya? Yang pelit sama bini. Orang yang beriman pasti mudah sekali memberikan infaknya, sedekahnya kepada istrinya. Artinya Pak Ahmad maupun jamaah majlis cinta ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sabar menghadapi penyakit yang kita derita saat sakaratul maut, maka dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara kita sekali lagi yang ketika saat ruh dicabut dari jasadnya belum bertobat, tidak ada kesabaran dalam sakitnya, tidak ada sabar dalam kehidupannya, maka matanya melotot diperlihatkan berbagai macam dosa yang dilakukan. Dosa zina, mabok, tukang mancing, mabok. Ada di sini tukang mancing. Pak Ahmad sering mancing kali. Boleh mancing, tapi saat azan berkumandang, maka pergi ke masjid. Benar nggak? Saya sendiri pribadi ketika mancing, dia mancing nih, mancing. Menguji kesabaran, yang sampai dia maju kalau maju kan nyebur. Artinya ayo tumbuhkan kesabaran kita ketika saat sakaratul maut akan terasa inna Allah tutup aib kejelekannya. Kenapa? Dengan rahmat kesabaran yang Allah berikan kepada hamba pilih. Oleh karenanya banyak-banyak kita bersabar dalam kehidupan kita. Apapun yang Allah uji bagi orang beriman, dia kuat dan mampu, dia bersabar menjalani ujian tersebut, maka Allah akan memilih dia. Yaitu di akhir hayatnya husnul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhlas. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah sangat cinta bagi orang-orang yang ikhlas. Ikhlas menerima takdir ketentuan dari Allah. Akfaru yakdaru. Artinya pikiranmu adalah takdirmu. Nah, ini kadang-kadang kita nggak percaya dengan diri kita. Ya udah miskin, mungkin nasib gua kali miskin kayak begini. Orang enak lihat pakai mobil Pajero. Orang lihat enak bolak-balik pergi umroh, pergi haji di travel yang enak, duitnya banyak. Terkadang memang udah nasib kita kayak begini, udah kita terima aja. Melonjor di tembok, pikiran, bongong, senderan. Akhirnya tulul amal, berangan-angan dengan perbuatannya. Nah ini yang meratapi hidup, artinya la yudhi qadr illa bidu'a. Takdir bisa dirubah dengan doa. Orang yang beriman kuat itu dengan ikhlas, menerima hasil besar maupun kecil, diikhlas kepada Allah. Mungkin ini takdir Allah. Perlunya iman kepada Allah, menerima ketentuan dari Allah, untung baik dan untung rugi. Ada baiknya, ada ruginya. Jangan kita enaknya aja, habis gusuran berapa miliar, senang-senang kita. Nah, ketika pas lagi nggak ada duit, gerutu. Allah kagak adil ini. Allah kagak adil ini. Saya udah sholat duha, sampai kaki saya gatal-gatal.
hampir tahajud bengkak-bengkak, sujud saya hampir, jidat saya hampir hitam. Tapi kok kayak begini, susah katanya Allah min haitsu la yahtasib. Katanya Allah akan memberikan rezeki yang nggak disangka-sangka dari mana. Dengan takdirnya, saya udah mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Oh, orang yang beriman kepada Allah, dia taat, tunduk, patuh. Yang mau diatur Allah. Ketika ada takdir yang kurang baik, dia mau diatur sama Allah. Dia kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang beriman ketika ditimpa musibah, semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu di ikhlas faman rodiya. Barang siapa mencari keridhaan Allah, falahu ridho, pasti Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita, kata Rasulullah, barang siapa yang gerutu, nggak terima, nggak sabar dia, nggak marah-marah, nggak menerima ketentuan takdir yang Allah nimpakan kepada dirinya, dia marah, marah kepada istrinya, marah kepada anak-anaknya. Ada kucing di depan, ditendang Pak Iwan kencang banget. Duh, kucing pakai di Masya sini, Allah. kucing disalahin, kucing lagi gatal, ditendang kucing, botol aqua ditendang, ya kan, Oh. mobilnya sendiri ditendang, motornya sendiri dipukul dengan tangan sakit. Artinya kata Rasul, waman Yeah. sakhito, barang siapa yang nggak marah diuji oleh Allah, apa kata Allah? Falakus suktu. Kata Rasul, falakus suktu. Kalau dia marah-marah dalam ujian, imannya kagak kuat, menerima takdir dari Allah, kagak sabar, kemudian kagak ikhlas, ketika diuji sama Allah, wa man sakhito. Barang siapa yang marah, kata Rasulullah, falakus suktu, binatang kemarahan Allah. Orang yang model kayak begini, ketika ditimpa masalah ujian, dia kagak sabar, dia ikhlas, tidak diampuni segala dosa-dosanya. Tidak Allah angkat derajatnya, tidak Allah muliakan kepada seluruh alam ini. Tentunya Allah melaknat bagi orang yang ketika diuji imannya, dia marah-marah butuh. Dan selalu berkata kepada Allah, Allah tidak adil. Akhirnya seuzon kepada Allah, seuzon kepada Allah, Allah dimarah-marahin. Ya Allah, begini amat lu ya. Lu kenapa ngasih? Nggak penyayang. Ah, jangan begitu. Artinya orang beriman menerima dengan ikhlas untung baik dan untung rugi. Ketika mengalami musibah yang berkepanjangan, masalah timpa, masalah ekonomi, sebuah takdir Allah timpakan kepada orang beriman, dia mampu dengan ikhlas. Ikhlas memang susah, harus dipaksain Pak Ahmad. Ikhlas saya sendiri kan banyak ujiannya. Jangan dikira Ustadz nggak banyak ujian, Ustadz banyak ujiannya. Saya keluar rumah nih, ya kan. Tadinya yang biasanya segitu, tiba-tiba segitu diuji sama Allah. Suzon, oh ini rezeki saya. Alhamdulillah. Ketika takdir yang menimpa suatu yang keburukan, maka orang beriman mudah mengucapkan dengan ikhlas dan ridho. Alhamdulillah. Maka dia tersenyum lagi. Tersenyum lagi dia ikhlas. Lihat orang ikhlas, ngedoain. Bukan hati yang bergumam, ngedoain yang nggak baik-baik. Jangan-jangan dia sirik ilmu buat dia ke dukun sono, ke dukun Gunung Pengkor. Nauzu bila orang yang beriman ketika menatap saudaranya dengan penuh ikhlas, ya Allah hatinya bergumam, mulut tersenyum. Apa yang tergumam, yang berbicara hati kepada orang yang saudaranya, ya Allah sehatkan badannya, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah angkat derajatnya, ya Allah berikan jalan keluarnya saat dia mengalami kesulitan. Nih bergumam orang yang beriman, ikhlas saling mendoakan kepada orang lain. Indah hidup ini. Sudah sabar, dia tersenyum. Nah, ikhlas, dia berusaha ikhlas tersenyum. Duit nggak ada duit, senyum. Nah, kan enak begini. Ikhlas, harus ikhlas. Ikhlas dipaksain. Sholat aja kalau kagak ikhlas nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kunci orang beriman adalah sabar dan ikhlas. Ini dua ini. Ada tiga dan syukur. Orang yang sabar ini, orang yang beriman harus bersabar. Yang kedua adalah ikhlas. Ada orang yang memang ada salah satu jamaah saya itu, dia tukang solpatu, Muhammad Iwan. Dia rajin nih, jamaah majlis takziah, ikut kajian-kajian. Dan ketika di salah satu masjid, dia selalu berkeluh resah. Lalu nyampe Ustaz, saya udah sholat tadi banget, pengen banget ngelihat Ka'bah. Selama ini kan kiblat kita Ka'bah, pengen banget ngelihat Ka'bah. Saya lihat Citroen kontrak dia. Sebulan itu saya yang punya kontrakan itu cuma 250 yang mestinya 800, cuma 250. Rusak mana-mana.
cuma satu dikumpulin, habis cuma buat makan. Karena udah canggih orang, ya. Udah nggak mungkin ke sol sepatu lagi. Akhirnya dengan kuat imannya dia, diberdoa kepada Allah, setiap pas silaturahim, itu ada Ka'bah. Nah, dia ada foto gambar-gambar Ka'bah. Kemudian diri saya mampir ke rumahnya, ya Allah ya Allah, Ka'bah banyak banget nih. Setiap dia Ka'bah itu meyakinkan dia akan pergi ke Baitullah. Pasti Allah pun ada. Cuma melewati mimpi terus, Pak Iwan. Cerita ke saya mimpi terus. Nah, insya Allah, Pak, amal ini doa. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya amal itu dia setiap pada sholat. Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Yang keempat, banyakin istighfar. Dan kelima, banyakin sholat kepada Nabi, sholawat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik dan seterusnya dibaca, didawamkan, dilazimkan, diamalkan, diwiridkan setiap hari. Kemudian nggak sampai 40 hari, bertahun-tahun amal ini diamalkan, dia bersabar, diikhlas, datang lagi kepada saya. Alhamdulillah Ustadz, ada takdir yang membuat saya gembira. Kenapa? Nangis, tersungkur dia. Saya dikasih amplopnya dia. Isinya 5 ribuan, lecek-lecek. Dikasih Ustaz, saya buka. Apa nih? 25.000 rupiah. Saya balikin, yang ada kita ngasih. Pak, ini saya terima. Alhamdulillah. Ini duit Bapak yang memerlukan. Saya kasih, kita tambahin orang kayak model kayak begitu. Kenapa? Keyakinannya tumbuh kepada Allah, menerima sabar, diikhlas, untung baik untung rugi, dipasrah kepada Allah. Apa ucapannya, amalannya? Alhamdulillah. Kemudian dari pihak travel mencari dia, diberangkatkan. Alhamdulillah, ada amalan yang sampai hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang sol sepatu ini berangkat, duit kagak ada. Banyak jamaah masjid karena orang ini rajin jamaah ke masjid. Banyak yang subsidi, ada yang 200, ada yang 100. Nggak disangka-sangka. Kenapa sang sepatu ini dia cari halal, Pak Iwan? Jamaah masjid cinta yang dimuliakan Allah. Dia halal. Berangkat pagi, cuma berjalan kaki. Ada nggak orang-orang yang dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya, dengan tersenyum, dan selalu bersabar di hatinya, penuh ikhlas di hatinya, di jalan terus sampai pulang jam 5. Cuma dapat 15.000. Tapi buat makan, kadang-kadang nggak dapat. Di sini Allah menguji. Karena ketaatan dia kepada Allah, kesabaran dia kepada Allah, keikhlasan dia kepada Allah, ketawakalan dia kepada Allah, pasrahnya dia kepada Allah, sudah pasrah-pasrahnya, keikhlasannya kepada Allah. Apa yang Allah selama 23 tahun kehidupannya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ke akhirat tapi ke Baitullah dan hajat. Cuma itu yang diminta. Sudah tua Pak Iwan orang, hampir 59 tahun kurang lebih. Alhamdulillah nih orang seperti ini nih. Nah, ini keyakinan kita kepada Allah, makanya kita harus percaya dengan adanya takdir kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir adalah maka tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah. Selalu Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dirinya sehat, titipin jasad, ya Alhamdulillah. Punya duit, nggak punya duit, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan kesehatan kepada saya. Engkau masih berikan kepercayaan saya hidup di dunia untuk menikmati ciptaan ya Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Makanya Mu'az bin Jabal ada kegelisahan Pak Iwan saat jauh dari Rasulullah. Dia tanya, ya Mu'az bin Jabal, kenapa engkau gelisah ya Rasul? Saya khawatir ketika engkau jauh dari saya, iman saya makin merosot. Lalu disampaikan oleh Rasulullah, ya Mu'az bin Jabal, bacalah doa ini, maka imanmu akan kuat. Oh ya Rasul, kata Mu'az bin Jabal. Lalu kata Rasul, setiap sholat fardumu, bacalah doa ini, maka tumbuh akan kuat imanmu kepada Allah. Apa doanya? Nah, kita sering mengamalkan ini oleh-oleh dari saya. Artinya hadis Rasulullah menguatkan iman kita supaya kita ditolong oleh Allah, iman kita, syukur kita. Apa? Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mari kita sama-sama kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni Allahumma a'inni ala zikrika ala dzikrika wa syukrika wa syukrika husni ibadatik. wa husni ibadatik. Nah, doa ini kan pada dasarnya sudah umum ya Pak Iwan ya. Sudah sangat umum lah. Bahkan kita hafal dengan doa ini. Terkadang kita malas. Nah, Ya. Mu'az bin Jabal setiap sholat fardu dia gencar, dilazimkan, didawamkan, diamalkan, diwiridkan doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini selalu senantiasa berzikir kepada Engkau. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, ingatlah Allah dalam kondisi susah payah, galau, resah, gabut. Nah, bahasa kerennya gabut. Galau dia. Maka jangan lepas dari berzikir kepada Allah. Allahumma ini ala dzikra. Ya Allah, tolonglah hambamu ini selalu senantiasa berzikir kepada Allah. Dimanapun dia berada. Di pasar, di mall, di diskotik, di hotel, tempat rekreasi. Tempat dimanapun dia berpijak dan keramaian. Harta, jabatan, kedudukan dia punyai. Dia konsisten, istiqomah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolonglah hambamu ini selalu senantiasa berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Makanya perlu doa ini kita, jangan sombong. Kalau sombong, waduh, repot. Enggak mau berzikir kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah adalah berzikir kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah hambamu ini selalu senantiasa mensyukuri atas nikmat-Mu. Mobil enggak punya mobil, bersyukur. Alhamdulillah. Motor kagak punya motor, kita bersyukur alhamdulillah. Duit nggak punya duit, alhamdulillah, bersyukur dia kepada Allah. Nah, orang yang beriman ini adalah banyak berzikir kepada Allah. Selalu dihiasi keindahan dirinya, selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah. Lagi naik motor Pak Iwan umpamanya, lagi naik mobil nih, berzikir. Subhanallah, walhamdulillah. ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maha suci Allah, dibersihkan sepanjang jalan, tiba-tiba kantornya dilewatin, saking asiknya berzikir kepada Allah. Kantornya dilewatin. Nah, orang yang beriman itu berlezat-lezat berkomunikasi, berdialog, berdiskusi dengan Allah lewat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia dalam mengendarai mobil, jalan motor, jalan kaki, olahraga, nggak lepas dari zikir kepada Allah. Ditatap rahmat oleh Allah, ditatap dengan tatapan Allah, sebuah rahmat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukri, dan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir adalah wa husni ibadatik. Ya Allah, baguskanlah hamba saat mengabdi, menghambakan diri kepada Engkau. Sholat kita bagusin lagi, kita pahami Fatihahnya per ayat. Kan kita lagi sok berdialog, berkomunikasi, bermunajat, meminta kepada Allah dan doa. Allahu Akbar. Udah baca doa iftitah, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami, cintai kami, pahami artinya. Maka ketumbuh iman yang kuat. Setiap dia bercakap-cakap dengan Allah, tumbuh kenikmatan, kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan ibadahnya pengen terasa yang lebih baik di hadapan Allah, pengen ada khusyuan. Kata-kata, persyair, perayat diartikan, difahami, tumbuh penghayatan, keikhlasan, tumbuh yang namanya waqfid janahaka lil mu'min. Direndahkan hatinya
kepada siapapun, terlebih kepada Allah. Dia ruku dan sujud kepada Allah. Maka wa husni ibadatik, ya Allah, baguskan kepribadian hamba beribadah kepada Engkau. Jadi seakan-akan orang yang beriman, dia sholat, dia bersyukur kepada Allah, berzikir, sabar, yang sholatnya pun diterapkan. Bukan hanya dalam sholatnya saja, ketika keluar dari rumah, sholatnya dibawa, Pak Iwan. Jamaah majlis cinta yang dimuliakan Allah. Dibawa sholatnya. Kalau sholatnya dibawa, sabarnya dibawa, ikhlasnya dibawa, rasa syukurnya dibawa, zikirnya dibawa, nggak ada tuh yang namanya permusuhan, sering sikut mengikuti. Nggak ada tuh kalimat yang terlontar di mulutnya, keburukan kecuali kebaikan, kemanfaatan. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nggak ada tuh orang yang ketika sholatnya sholat kalau dia nggak khusyuk dalam sholatnya, dia orang khusyuk nggak mungkin menjadikan suatu fitnah yang keluar dari lontar mulutnya, karena fitnah ini sudah merajalela. Maka kita minta doa ini, doakan setiap sholat fardu. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tumbuhkan kepribadian hamba beribadah yang terbaik di hadapan Engkau. Kalau sudah ibadah cantik, pasti cantik pula akhlak kita, cantik pula kepribadian, cantik pula tingkah laku kita, dan menjadikan kita orang yang berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada manusia. Orang yang beriman, akhlaknya adalah akhlak kepada Allah dengan sabar. Orang yang beriman, akhlaknya kepada Allah adalah dengan ikhlas. Orang yang beriman kepada Allah, akhlaknya adalah menerima takdir dari Allah. Orang yang beriman di hadapan Allah ketika diuji, dia tersenyum. Tuh, kayak Pak Iwan ganteng senyum, Pak Iwan. Ya. Kan enak begini, jangan majlis banyak senyum, senyum orang. Iya, duit nggak ada, duit senyum aja begini, ya kan? Senyum begini, enak, perasaan nikmat. Nikmat kalau kita sabar, senyum, ikhlas, senyum. Wah, pokoknya indah. Saya yakin ketika ketika nanti endingnya sakaratul maut, sudah pasti kita diwafatkan dalam husnul khatimah, dicintai oleh seluruh alam ini. Mudah-mudahan sekelumit yang pagi yang hari indah dan penuh bahagia ini dapat menyirami kolbu kita, pikiran kita, dan menambah kekuatan iman kita kepada Allah. Semakin kuat, dan berkualitas di hadapan Allah. Begitu Pak Iwan, kurang lebih mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah Pak Iwan, karena kita perlu hidayah. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Saya tadi dari awal itu udah berusaha lebih dari 100% fokus konsentrasi mencermati, karena ini luar biasa walaupun sekilas kuat hati dengan iman. Tadi Ustadz memulai dengan sabar. Oh ya, saya sering dengar tuh kata sabar gitu. Tetapi kan kenyataan seperti banyak orang katakan Ustadz, bahwa kata sabar itu paling mudah diucapkan ketimbang dipraktekkan. Nah, tentu saja setiap individu dengan kapasitas masing-masing berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan kesabarannya. Insya Allah, saya yakin semua jamaah majelis cinta juga senantiasa meningkatkan kesabarannya, terus juga pada gilirannya memperbaiki, meningkatkan keikhlasan, dan insya Allah senantiasa ya terus ikhlas menerima takdir dari Allah dan bersyukur senantiasa dan akhirnya memperbaiki ibadah. Masya Allah, ini ada pertanyaan Ustadz. Mohon izin boleh menyampaikan pertanyaan dari jamaah Ustaz, dari ibu bapak Siap, sahabat-sahabat majelis cinta. Mohon siap, izin Ustaz, mudah-mudahan. Siap, siap. saya bacakan Ustaz ya, dari Ibu Zaskia. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Jadi bisa dikatakan makin banyak ujian, dizalimi orang, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang sama kita ya Pak Ustaz. Dan karena itu justru harusnya kita bersyukur dan bahagia jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak ujian pada kita. Jazakallah Pak Ustaz. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jadi memang bagi orang yang beriman adalah tempatnya ujian. Siap atau tidak siap, ujian itu pasti datang ke menghampiri kita. Siap atau tidak siap bagi orang beriman, harus siap. Apapun ujian, masalah ekonomi, khauf, nada tuwalat nakum bisyai'in dal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh Allah akan uji kamu dengan sesuatu. Sesuatu apa? Rasa ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, hancurnya ladang, kekeringan yang melanda, banjir yang saat ini kita rasakan, gunung meletus, gunung pakai meletus, angin puting beliung, dan sebagainya. Belum lagi dilanda dalam rumah, bahkan rumah tangga. Maka perlu adanya orang beriman ini adalah kesabaran. Ujian bagi orang beriman adalah penghapusan dosa. Jadi siap atau tidak siap, kita harus siap. Kalau kita ngaku orang beriman, cinta dengan ujian, ujian itu datang kepada kita, sambut dengan ikhlas, tersenyum. Ujian datang kepada kita, sambut dengan kesabaran. Ujian datang kepada kita dengan untung yang kurang baik, sambut dengan keikhlasan. Akhlisu amalkumullah. Ikhlas dalam segala hal. Orang yang ikhlas, man amila solihan, barang siapa yang melakukan amal soleh min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, asal dia beriman kepada aku, kata Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh Allah akan bahagiakan kehidupannya. Bukan hanya di dunia Allah bahagiakan, bagi orang yang beriman yang ketika timpa ujian, Allah bahagiakan hidupnya nanti kelak di akhirat. Karena kemiskinannya, karena keekonomiannya, karena penampilannya kurang ganteng kayak saya begini, tetap bersyukur kepada Allah. Dan saya pede aja senyum. Ya, ujian. Dijauh sama cewek-cewek, dijauh sama janda-janda. Alhamdulillah. Apa yang kita rasakan. Tetap semua itu adalah ujian buat kita. Yang ganteng diuji dengan kegantengannya. Yang tampan diuji dengan ketampannya. Nggak punya duit diuji dengan duitnya. Dan rumah tangga diuji banyak lagi. Orang yang beriman siap atau tidak siap dibaktikan penghambahan diri kepada Allah, maka harus siap. Tadi saya sampaikan Pak Iwan, ikhlas, sabar, bersyukur, tawakal, berzikir, dan selalu tersenyum. Maka akan kuat iman kita, tumbuh kepribadian yang sangat kuat, dicintai Allah, dicintai malaikat-malaikat Allah, dicintai seluruh alam. Bagi siapa? Orang yang siap menghadapi ujian. Ujian bukan berarti Allah benci kepada kita. Ujian merupakan dalam satu rasa cinta Allah kepada kita, rasa sayang Allah kepada kita. Ketika dalam ujian ini yang Allah berikan, pasti ada cara Allah yang Allah berikan kebaikan kepada hamba itu. Makanya orang beriman adalah ujian hidupnya, supaya adalah pengen tahu nih Pak Iwan, pengen tahu. Tapi pengen tahu kata Allah, lu beriman, sholat lu rajin, zakat lu rajin, semuanya rajin. Cuma 3 dia. Nggak gul, ya kan? Nggak sabar. Rajin masuk sedekah dia tuh, jor-joran tuh. Kan YouTuber tuh banyak tuh. Jalan sampai rumah, kucing diomel-omelin, kucing Pak Iwan. Anaknya lagi makan diomel-omelin, bininya lagi ngitung duit diomel-omelin. Nggak sabar. Ya, sampai di rumah harus tumbuh siap atau tidak siap. Bagi orang beriman harus siap dengan kesabarannya, dengan ikhlasannya, sambut semua itu dengan kekuatan iman kita, dengan kekuatan sabar kita, kekuatan keikhlasan kita, kekuatan ketawakan kita kepada Allah. Insya Allah endingnya bahagia nanti yang lebih hakiki, di mana itu darul akhirat, kampung kita. Kembali dengan sabar kita, kembali dengan ikhlas kita, kembali dengan tawakal kita, kembali dengan menerima ketentuan Allah, kita bentuk ladang kekuatan, yaitu dalam negeri kita, negeri akhirat. Di dunia hanya sementara, kita akan ditinggal suatu apapun, kita cuma ngontrak di sini Pak Iwan. Orang yang kredit kan bakalan kalau nggak kuat ditarik sama Allah. Ya benar. Rumah yang kita tinggalin, wah, sofa mewah, mobil 5, istri 7, umpamanya. Ya diuji, pokoknya kita harus tumbuhkan iman kita. Dia semakin cinta kepada Allah, dilihat sama Allah, dia senyum sama Allah. Senyumnya dia, ya Allah, setiap hari engkau berikan ujian. Ya Allah, alhamdulillah. Berarti engkau masih sayang kepada hamba. Banyak orang yang diuji sama Allah nih, gak diuji sama Allah. Akunya sholat kagak Pak Iwan. Sama tetangga pelit, sama bini pelit. Boro-boro dia tahajud. Sering, pokoknya nggak sholat dah, kecuali hari Jumat. Apa? Dompetnya hilang Pak Iwan. Nyohor sama teman kantornya. Masa Allah saya diuji sama Allah. Yang model kayak begini. Bukan ujian namanya. Nasihat, teguran, balak, dan musibah. Nggak ada orang yang beriman kecuali tatapan Allah kepada orang beriman, kecuali ujian yang Allah berikan. Tapi orang yang tidak beriman bukan ujian, teguran, hukuman, bahkan balak, musibah didapatkan. Na'udzu
Bila semana auzubillah No. lisan. Masya Ya Allah. Pak Iwan. Terima kasih banyak Ustadz. Tadi penjelasan Pak Ustadz. Untuk Ibu Zaskia tadi yang bertanya. Lanjut satu lagi pertanyaan boleh Pak Ustadz ya? Satu Boleh, banyak pertanyaan juga nggak lagi apa-apa. dari Ya. iya dari Ibu Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengapa ya bahasa cintanya Allah itu identik dengan ujian? Ini mengapa bahasa cintanya Allah itu identik dengan ujian? Itu pertanyaan dari jamaah kita Ibu Zaskia Ustadz. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya, Bu siapa tadi? Bu Maisa ya? Ibu Ibu Maisa, Ibu Bu Maisa, Maisa. Ibu Maisa, benar, Pak Ustaz. Udah masak, Bu. Kalau udah Ya, masak sayur asam, ini bawain saya ya, masa dijaga karsa. Kali masak sayur asam iya, ya iya, kan, iya, dipilih iya, orang. iya, iya. Nah, artinya, kenapa sih Allah cinta kepada orang yang apa tadi diberikan Kenapa ujian? bahasa bahasa cintanya Allah itu identik Bahasa, dengan ujian? itu, nih, tanya sangat bagus, sangat cantik pertanyaan ini. Kenapa sih eh, rasa cinta Allah diikuti dengan ujian? Karena kita menjadi orang yang Kepada terpilih dan hambanya. dipilih oleh Allah berupa ujian. Hmm. Berarti kita dipilih, terpilih dan dipilih oleh Allah bahagia, terpilih dan dipilih oleh Allah senang, terpilih dan dipilih kita oleh Allah dengan ujian. Itulah cintanya Allah kepada bagi orang beriman. Kalau nggak mau hidup di dunia ya nggak dikasih ujian dia, mati aja mendingan. Tapi kita sebagai orang beriman adalah ujian. Hidup dan cinta Allah kepada orang yang beriman itu ujian. Karena sudah disiapkan ujian itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati fasih syurga. Artinya tadi konteks ayat hadis tersebut ma yazalul bil mu'mina wal mu'minat ma yazalul bala'u bil mu'mina jadi orang yang beriman itu diuji tuh di dunia fi nafsihi dirinya walidi anak dan keluarganya wa mali hartanya Hmm. hatta yaqallahu ma'a qati'ah maka dia akan kembali kepada Allah. Allah bersihin dosa-dosanya. Itu yang Allah inginkan. Cinta, surat cinta yang Allah berikan bagi orang beriman yaitu jelas ujian. Alladzina idza asabatuhum musibah, kan begitu. Musibah ini Ya. ujian. Innalillahi wa inna ilaihi qalu orang yang Ini beriman terujian. kembali kepada sungguhnya kami milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas cintanya Allah bagi orang beriman adalah ujian dan kita husnuzon kepada Allah. Artinya sesuatu apapun yang menimpa dalam diri kita adalah bentuk bukan hukuman bagi orang beriman, bukan bala, tapi adalah melainkan cinta dan kasih Allah supaya Allah bersihin dosa-dosanya, dosa mata, dosa lisan, dosa tangan, dosa namanya farji, ya, dosa dari segala sesuatu diuji itu sama dia bertobat kepada Allah, dibersihkan kau istighfar kepada Allah, diuji sama terus diuji sampai kita kembali kepada Allah Pak Iwan, Bu Maisya, sampai kita kembali Allah bersih dosa-dosa kita, hatta yakallahu ma'alaiqati sampai Allah bersih hingga kata Rasul hingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai bersih segala dosa-dosanya. Inilah hadiah cinta Allah bagi orang yang beriman adalah pensucian dan penghapusan dosa-dosa yang dilakukan. Karena kita akan kembali kepada Allah yang sampai membawa kotoran najis berupa dosa. Kembali kepada Allah adalah rasa cinta Allah. Kecintaan Allah kepada bagi orang beriman, cintanya dalam ujian yang Allah berikan kepadanya. Cinta kepada Allah berupa ujian. Sayang kepada Allah siap menerima ujian. Dekat dengan Allah siap menerima ujian. Dengan ujian itu maka bersabarlah dengan keikhlasan, maka bersamalah dengan kesabaran, maka bersamalah dengan kekuatan keyakinan dan selalu dia bersyukur kepada Allah. Inilah, ini Allah sangat cinta nih. Pertanyaan ini sangat cantik. Maka Allah cinta, Allah sayang, Allah kasih rahmat, ampunan. Wah, pokoknya banyak banget dah. Sampai malaikat-malaikat Allah ngiri sama kita Pak Iwan. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Pak Iwan berkali-kali ada WA yang masuk diblokir. Ya Allah, lihat Pak Iwan nih. Dari mana-mana nih bininya nih masih marah-marah. Buat duit umpamanya sehari 30 juta. Masih aja kurang. Diuji sama Allah. Ya artinya orang beriman adalah siap atau tidak siap ujian. Yang datang dari Allah itu adalah surat cinta dan sayang, kemuliaan, derajat yang tinggi,
ampunan. Sudah pasti rasa cinta Allah kepada orang yang beriman sudah disiapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Ustadz, indah sekali penjelasan Ustadz dan penggambarannya tadi juga betapa surat cinta dari Allah itu enggak kaleng-kaleng. Jadi harus juga dibalas dengan cara menilai, cara memberi. Kan cinta harus berbalas kan gitu, Ustaz. Balas. maka berilah balasan yang juga setimpal. Apa itu? Yaitu dengan kebersihan hati jiwa saat menghadap Allah nanti sudah bebas dari segala dosa dan saja lewat ujian-ujian, pencucian lewat ujian. Masya Allah. Caranya yang saya tangkap pemahaman saya Ustaz bahwa tahapannya bersabar lebih dahulu. Mudah-mudahan dengan lebih banyak bersabar maka otomatis akan datang keikhlasan dengan intensitas yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi kesabaran keikhlasan itu maka mestinya otomatis hamba itu akan bersyukur. Apakah salah saya memahaminya itu, Pak Ustadz? Sangat pintar kualitas nih. Amin. Pemahaman Pak Terima Iwan ini kasih. kalah saya, mestinya narasumbernya Pak Iwan. Iya, Mas. karena orang beriman ketika dinasihati dia mendengarkan, mustami. Jadi saya meskipun sering isi tapi saya harus nyimak. Mungkin dari binatang, orang beriman ini menerima aja. Ujian kan nggak Amin. mungkin dari orang juga, dari binatang pun juga Pak Iwan. Ya. Sama orang gila pun Allah hadirkan. Tiba-tiba kita diludahin sama orang gila. Namanya juga orang gila. Ludahin kita, cuma mohon maaf. Dasar lu orang gila, emang gila. Ya, datang dari mana? Tapi kalau lihat orang gila kasih makan. Orang beriman ini sifatnya kagak tega. Qalbun salim. Diselamat hatinya diselamatin buat dirinya orang lain. Qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun salim. Selalu tersenyum. Siapapun selalu tersenyum. Nah, kayak Pak Iwan kan ganteng gini, enak tuh. Mudah-mudahan kita bisa aja Ustadz ini. Ustadz, Masya Allah. Hari ini mudah-mudahan kita selalu tetap tersenyum dalam Insya Allah akan sering bertemu Ustadz nanti di kajian-kajian berikutnya sehingga jamaah-jamaah termasuk saya akan lebih sering tersenyum lagi Ustadz sehingga hari ini jadi enteng mengawali pekan ini hari Senin yang tentu saja dengan macam-macam kegiatan jadwal ataupun agenda ibu bapak sahabat cinta sudah dimulai dengan sesuatu yang sangat bernas, sangat bermanfaat dan ya dengan tadi pembekalan dari Ustadz kita jadi enteng nih dan semangat tidak ada beban lagi. Insya Allah kita penuh optimisme menatap hari ini dengan sabar, dengan ikhlas dan senyum. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Izin Ustadz saya bertanya kepada ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi kepada Pak Ustadz? Oke, mungkin sudah cukup sementara Pak Ustadz. Jazakallah Ustadz, terima kasih banyak atas kemurahan hati Ustadz dan karena itu mohon supaya lengkap ini Pak Ustadz dan Afdol, mohon perkenan Pak Ustadz untuk memimpin doa Pak Ustadz. Kami persilahkan dengan segala hormat Pak Ustadz. Baik Pak Iwan, jamaah majelis cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada yang mengikuti kajian netizen ini, mari kita angkat kedua tangan kita seraya kita minta kepada Allah mudah-mudahan hasil maqasidana wa fi hajatina, semua hasil dan maksud tujuan kita dengan kajian ini mendapatkan ridho dan barokah, tentunya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم عظيم سلطانك سبحانك لا سبحان عليك انت كما نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربياني صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا
ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا ما قوتنا محية إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل فوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Maafkan kesalahan kami yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Rabb, tanamkan keistiqomahan kami untuk beribadah yang terbaik kepada Engkau. Ya Rabb, jauhkan hati kami rasa dengki, sum'ah, takabur. Ya Allah, tancapkan keimanan yang kuat agar kami tidak goyah dalam kehidupan ini. Ya Allah, ketika nanti kami wafat, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah, membawa kesabaran kami, membawa keikhlasan kami, membawa tawakalan kami, membawa ketakwaan kami berjumpa dengan Engkau ya Rabb. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, tanamkan terus rasa keimanan kami yang tinggi agar kami kuat mengabdi beribadah kepada Engkau. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh, berakhlak, berilmu, beradab. Ya Allah, jadikan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbul yang terkena musibah banjir. Ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka dalam ini yang tertimpa musibah dalam ujiannya. Ya Allah, yang kebakaran rumahnya, berikan tumbuhkan kesabaran, keikhlasan atas menimpa daripada saudara-saudara kami. Ya Allah, kena gempa sudah ataupun apa ya Rabb, berikan kesabaran kepada mereka ketika mereka wafat dalam musibah ujian tersebut. Wafatkan kaum muslimin kaum muslimat dalam husnul khotimah sebagai syahid fisabilillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan baik. Mohon kita ridho, maaf lahir batin terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas nama Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta. Kami mengucapkan dari hati terdalam penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Fadullah MAG yang telah memberikan ilmu yang luar biasa, pembekalan yang sangat clear, yang sangat inspiring dan memberi tenaga kepada kami semua jamaah Majelis Cinta. Insya Allah mohon perkenan Ustadz pada kesempatan yang berikut nanti ketika cocok sesuai dengan jadwal Ustadz, mohon Ustadz berkenan untuk memberi ini lagi Ustadz ya, ilmu lagi kepada kami. Terima kasih banyak Ustadz. Mohon izin Ustadz, saya ingin menyampaikan beberapa announcement, pengumuman kepada Ibu, Bapak, sahabat-sahabat jamaah Majelis Cinta. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan esok hari kajian online kita tentu saja dengan tema yang berbeda, dan insya Allah kami sedang dalam proses untuk mengkonfirmasi mengenai tentu saja guru kita yang akan mengisi besok. Namun tetaplah update Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, tetaplah update di nomor tentu saja yang sudah ada tersedia di layar terkait dengan tema, jadwal, dan tentu saja pemateri atau ustadz ataupun penceramah guru yang akan mengisi materi dari waktu ke waktu ada tentu saja di grup WhatsApp di nomor 0821 18 12 8338. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, terima kasih sekali lagi yang tidak pernah kami bosan-bosan sampaikan atas dukungan, kepercayaan, dan kebaikan hati Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta untuk bersama-sama kita senantiasa berkumpul setiap pagi ba'da subuh untuk mengaji di kajian online Majelis Cinta ini. Tentu saja semata-mata mengharapkan ridha Allah
dan dari waktu ke waktu kita mencoba memperbaikinya tentu saja, dan ini semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih penghargaan kepada pihak lain yang telah mendukung, termasuk tentu saja kepada perusahaan travel Umrah Spidas Internasional, perusahaan travel dan Umrah Spidas Internasional, juga Nibras yang telah mendukung Majelis Cinta juga. Terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan dengan ganjaran pahala dan barokah yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana